Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawati wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafina qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Antu salli ala sayyidina Muhammad taghfiru biyadh-dhunub wa tuslihu biyal qulub wa tantaliqu biyal usub wa talinu biyas-su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Amma ba'd.
wa qauluhu ta'ala fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad habani wa man habani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul maulana azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita masih berkumpul di majelis dalam taklim muta'alim yang diwajibkan, yang difardukan kepada kita, termasuk rukun yang mana menuntut ilmu adalah wajib. Barang siapa yang meninggalkan, dia termasuk orang-orang yang meninggalkan rukun wajib. Ada dua menuntut ilmu ini, fardu kifayah atau fardu ain. Kalau fardu kifayah bisa ditinggal, itu karena tercampur artinya dengan kesibukan dunia. Tapi kalau fardu ain berarti jelas itu tidak boleh ditinggalkan. Seperti orang mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan kedudukan ilmu itu sangat utama. Kedudukan manusia mulia karena ilmunya, bukan karena kayanya, bukan karena hebatnya, tapi karena ilmu akhiratnya. Maka dengan demikian kita sudah datang pada hadir, yang kita mulai atur dengan niat, menghimpun dengan niat, nawaitu, karena kita datang ini kalau enggak niat atau sekedar itu enggak ada artinya. Jadi niat itu menghimpun dari segala amal. Tidak ada niat berarti gugur amal. Jadi niat itu adalah sepertiga daripada ilmu. Maka kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum, al-ayat, yang artinya mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan dan kamu lupakan dirimu sendiri. Al-Baqarah ayat 44. Kemudian dilanjutkan dalam firman Allah, kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Artinya besarlah kutukan dari Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan. Quran surat Asy-Syaff ayat 3. Kalau kita perhatikan ayat ini, banyak persyaratan yang harus dimiliki untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka malam ini kita ambil rukun syarat untuk orang yang bisa mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena rukun itu termasuk golongan ibarat rumah atau tubuh adalah sendinya. Sendi, tulang sendi, penguat, rukun. Kemudian aturan kebagusannya itu membutuhkan persiapan.
persiapan di dalam amar ma'ruf disebut hisbah. Hisbah yaitu untuk melengkapi daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan rukun-rukun daripada amar ma'ruf atau syarat-syaratnya itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah disebut muhtasib. Artinya muhtasib, mereka melaksanakan amar ma'ruf wa nahi munkar, namanya muhtasib. Yang kedua disebut muhtasab alaih. Muhtasab alaih ya artinya orang yang disuruh mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang buruk atau jahat. Yang ketiga disebut muhtasab muhtasab fihi. Artinya perbuatan yang disuruh atau dilarang. Artinya memisahkan mana yang disuruh, mana yang dilarang. Yang keempat yang disebut nafsul ihtisab. Atau disebut hisbah. Nomor 1 bisa. Artinya perbuatan dari pekerjaan si muhtasib. Ini persyaratan kalau orang mau menjalankan amar ma'ruf wa nahi munkar. Bukan modal nekat, bukan hanya modal berani menyampaikan nasihat orang lain. Satu contoh, kamu bangun malam untuk sholat malam, tapi dia sendiri nggak bangun malam. Ini termasuk golongan orang-orang yang disebut lalai. Kemudian kamu zikir, baca Al-Fatihah 5.000 kali, dia nggak pernah baca wirid 5.000 kali. Ini pembohong. Kamu puasa putih, perintah orang, tapi enggak, dia sendiri enggak pernah puasa putih. Jadi itu yang banyak dikerjakan orang-orang yang merasa dirinya sudah baik. Ini masuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan dan kamu melupakan dirimu sendiri? Jadi kalau kita hubungkan dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berarti benar ayat itu memperhatikan diri sendiri dan keluarganya dari sengatan api neraka.
Ada yang bisa mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Kemudian firman Allah, kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Besarlah kutukan atau laknat dari Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf, kita harus membuktikan terlebih dahulu, bukan kita menyampaikan tidak ada